wabarakatuh. Dari jawab salamnya saya sudah ketorong sabar. Masya Allah. Jadi saya kesini niatnya ngaji itu panjenengan. Panjenengan kalah dalil itu toh. Tapi saya kalah pengalaman, kalah bagaimana panjenengan menguasai dalil-dalil kauniyah. Dan saya kesini memang niat belajar dengan panjenengan. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertemuan ini adalah pertemuan yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja saya sangat senang karena masuk di daerah sini ini saya penuh kenangan. Ada mantan dosen pembimbing mantan itu. Jadi dulu di kuliah saya yang pertama itu ada dosen pembimbing saya yang tinggal di sini, tangganya Ustaz Fakhrudin, namanya Dokter Mayan, tasik wonten. Jadi saya ingat saya konsul ke beliau itu sambil gonceng istri saya hamil. Ya, saya hamil dulu. Kami menikah itu waktu kuliah soalnya. Ya, hujan-hujan daerah sini ini saya hafal sekali dan penuh kenangan, masya Allah, penuh kenangan luar biasa. Dan tidak lupa saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan guru-guru mulia di sini semuanya. Saya anggap guru saya, terutama yang saya hormati Ibu Dr. Laili Komariah, juga yang saya hormati juga Ketua Komite, yaitu guru kita semuanya Ustaz Fakhrudin Alamsyah. Ketemu juga dengan guru baru saya yaitu Ustaz Ubi, dan ibunda-ibunda semuanya yang insya Allah ahli surga firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan muring-muring, yang penting sabar. Tapi kelihatan kalau sabar itu kelihatan ya, sampai lemes, jangan sabar. Alhamdulillah bahwa ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kehidupan. Hidup ini luar biasa, karena dengan hidup kita bisa membayar mahar kehidupan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak hidup nggak bisa ibadah. Dan dengan seperti itu kita juga mendapatkan nikmat, yaitu menjadi sebaik-baiknya umat, yaitu umatnya manusia terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya umat yang bisa nyerobot antrian masuk surga. Datang, bagaimana tidak? Datangnya belakangan gitu. Tapi tidak akan surga itu diisi kecuali kakinya Nabi SAW menapak di surga dan para umatnya. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Masuk surganya insya Allah duluan. Ingin ya masuk surga duluan ya? Monggo bidal riyen sinten angkat tangan. Loh, jadi ini kepingin tapi nanti aja. Kan yaumul hisabnya nanti. Betul ya, Masya Allah. Andaikan meninggal sekarang pun tidak akan masuk surga dulu ya. Orang yang mati syahid itu pun tidak menampakkan kakinya di surga, hanya saja ruhnya di dalam temboloknya burung yang berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi syahid insya Allah. Amin. Amin, tapi terkejut sama ini. Amin apa? Barakallahu fikum. Belum kok bahas mati. Kita bahas hidup aja. Tentu saja saya nggak bahas tentang kesabaran, sebagaimana beliau ini pun ngendikan, malah kita yang belajar sabar ya, tentang panjenengan. Tapi saya bahas curhatannya seseorang kepada Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ada seorang yang datang kepada beliau,
curhat, ya, yaitu fi rajulin ibtala bi baliyah. Ada seseorang datang ke Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan ujian yang berat. Lek panjenengan ini ujiannya termasuk berat, sedang, atau ringan nih. Yang ringan ujiannya angkat tangan. Masya Allah, tabarakallah. Cuma satu orang. Yang sedang. Pokoknya sing sedang karek luru gitu ya. Sedang jenengan sedang ya. Sedang. Yang berat. Nggak ada ujian berarti. Oh ya Allah. Kalau nggak ada ujian, bagaimana kita naik kelas? Penting ujian itu. Nggak mungkin kita nggak diuji. Ya, berarti masya Allah. Yang nggak angkat tangan ini saya husnudon. Maksudnya ujian dianggap receh Allah. Maksudnya jangan asem. Oh, saya ini sudah effort untuk husnudon, Bapak Bu. Jadi mungkin saya sudah bosnya receh. Nah, kalau sudah ujian dianggap receh, nggak usah pengajian. Saya tak pulang. Dan Ustaz Fakhrudin nggak usah nulis buku, Ustaz. Lalu tidak dianggap ujian. Karena beliau nulis buku itu untuk menghibur kita. Ya, baik. Kita anggap ada ujian ya, karena saya agak jauh ke sini, kalau nggak ceramah kan ya rugi. Saya yang rugi. Saya nggak dapat pahala maksud saya. Kalau jenengan untung terus. Begini, ibu-ibu barakallahu fikunna yang saya muliakan, barakallahu fikunna. Ya, ada seorang yang datang kepada Ibnu Qayyim dengan ibtala bi baliyah wa alima annaha istamarat bihi afsadat alaihi dunya wa akhirat. Jadi dikatakan di buku ini, yaitu sampai-sampai ujian yang menimpa beliau yang datang kepada ulama ini, sampai-sampai ujiannya merusak dirinya, merusak urusan dunianya dan merusak urusan akhiratnya. Gak main-main. Diuji malah merusak urusan dunia. Kalau urusan dunianya ya mungkin kerjanya tambah tidak semangat, nggak enak makan, tapi macam-macam bunda. Ada orang itu diuji tambah imbuhan itu ada. Bolak-balik orang-orang wakul ya. Karena lo kok bun, aduh lek aku ono masalah ini imbuhan. Bolak-balik COD ya. Macam-macam. Tapi ada kulihal, ini yang datang kepada ulama ini adalah orang yang diuji yang sangat berat, yang mana sampai merusak dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah. Sholat tambah ndak khusyuk, males, pengajiannya wangel, terus diundang mulai dari PDF undangannya sampai dicetak, difotokopi, disusul kancane udah teko, sampai merusak akhiratnya. Diuji tambah medit, semacam-macam. Naudzubillah. Dan waqad ijtahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariq. Sampai dikatakan bahwa orang ini sudah mencoba semua upaya untuk bagaimana mengentaskan masalahnya. Fi kulli tariq. Tariq kan yang waktu kecil sudah haji ya. Haji 2 bulan. Oh. Haji 2 bulan. Pokoknya ya, atau di Masjidil Haram kan ngetren sekali namanya torik gitu. Torik gitu. Pokoknya dengan segala upaya sudah ke sini ke situ macam-macam, sudah upaya, aduh, tidak terentaskan masalahnya. Dan maka yang bahkan yang dirasakan fama tazdadu illa tawaqadan wa syiddah. Justru merasa semakin hari masalahnya semakin berat. Nah, yang hadir di sini Bunda, ini ada dua kondisi, ada dua kemungkinan kondisinya. Memang sabar, atau mungkin ya mana guys, orang pilihan mana? Ada begitu itu. Ada kelihatan ada setidaknya 3 orang yang begitu. Kebaca gitu. Ya apa mana tak? Masa tak delepno mana? Ada yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mau tak tunjuk sungkan. Tapi kelihatan 3 yang berusaha menyembunyikan 2 gitu. Itu ada 2 aja di posisi tengah lah orangnya. Tergantung saya madep mana tuh.
Barakallahu fikum. Tapi ayo kita beda. Bagaimana ternyata tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Tidak mungkin masalah itu tidak ada solusi. Nah ini contohnya bagaimana ada seorang yang curhat, oh, masalahku tambah berat ini ya apa saya? Wa matoriku ila tasbiha. Apa sebenarnya jalan yang untuk menyingkapnya? Sebenarnya seseorang itu, ini sebuah kaidah. Seseorang itu kalau ada masalah, tujuannya bukan menyelesaikan masalah. Karena dengan kasyaf, dengan masalah itu tersingkap, oh ternyata sebabnya ini loh. Ternyata ketika dia menemukan hikmahnya, itu selesai masalah. Andaikan masalahnya itu kehilangan, terus solusinya harus balik, ya tidak mungkin. Tak mungkin itu. Ada yang kehilangan seseorang yang dia cintai, yaitu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana cara mengembalikan? Ada seorang yang dia cintai kemudian diambil oleh, selain diambil oleh Allah, paling ya diambil pelakor gitu. Itu juga bagaimana caranya? Apa harus direbut kembali? Contoh, tidak usah terwakili perasaannya. Apakah harus diambil kembali? Bisa jadi itu solusi itu. Kalau dia menemukan hikmah. Nah, sehingga tugasnya para ulama begitu. Makanya Ustaz Farudin capek-capek nulis buku itu untuk itu. Gitu. Barakallahu fikum. Dan kemudian dijawab oleh Ibnu Qayyim. Jadi curhatan satu orang jadi buku. Ulama memang gitu ya. Kalau kita curhat ke orang jadi status, itu beda ya. Tapi kalau orang curhat ke ulama jadi buku. Masya Allah, tabarakallah. Ini foto-foto nulis sih, tapi sama dari status gitu. Mudah-mudahan statusnya ada nyindir. Barakallahu fikum. Yang pertama responnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu dengan satu zikir yang masyhur, ma'thurat, yang kita semua insya Allah hafal. Apa? Jawaban beliau yang pertama, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu jawaban beliau pertama dalam membuka, yaitu dalam membuka, mengkasyaf agar masalahnya orang ini dan masalah kita semuanya, termasuk saya juga punya masalah. Itu. Karena kita yakini tadi bahwa tidak ada orang yang tidak punya masalah. Yang mengatasi masalah tanpa masalah aja itu masalah. Andaikan tidak bermasalah, tidak akan ada program selanjutnya yang ada syariatnya, tidak ada. Karena sesuatu yang ada syariatnya awalnya masalah. Contohnya hotel syariah, awalnya masalah, macam-macam ya. Apa sih? Kenapa kok yang pertama dinukil oleh beliau al-musannif adalah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita perhatikan la haula wa la quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali kekuatan itu, daya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ali al-azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Oh, begini faedah singkatnya mau ya. Jadi orang itu tidak kuat ngangkat, tidak kuat ngangkat, ini yang paling saya senangi mengatakan, tidak kuat ngangkat arem-arem itu bukan karena tidak kuat, tapi dikarenakan tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita, pulau panjenengan jelas ini enteng, loh enteng. Ya, menurut kita enteng ini arem-arem. Ya. Tapi menurut semut abot. Kecuali memang Allah ngasih kekuatan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau sebagai manusia, bisakah di zaman itu beliau berjalan atau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan sesingkat itu? Tapi kalimatnya luar biasa. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci, yaitu zat yang memperjalankan
beliau jadi cepat